itu kan ada di Red Ocean Market. Jadi kayak dia tuh udah banyak di Makassar, coffee shop A, coffee shop B, coffee shop C tuh udah banyak gitu. Coffee shop A, coffee shop B, coffee shop C gitu kan. Tapi kalau untuk konsep store yang menggabungkan semua UMKM spesifik ya yang ada di Sulawesi Selatan itu dia masih ada di Blue Ocean Market. Jadi kita nggak tahu, kita nggak kebayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Sobistar. Dan senang sekali ya Sobis, hari ini spesial lagi nih, kita udah kedatangan tamu, tapi kita langsung kedatangan 2 brand nih ya. Biasanya kita undangnya 1 brand, ini langsung 2 brand. Dan kenapa sih kita langsung mengundang kedua orang ini join bersama kita di sini? Langsung aja kita sambut nih, ada Kak Wisa dan Kak Aska. Hai Sobis. Nah, kalau Kak Wisa nih dari rumah. Dari tadi udah. Dari Sedia Kala Kolektif, dan Kak Askar ini dari Arah 7 Coffee Bar. Arah 7 Coffee Bar. Nah, kenapa sih kita undang 2 orang ini? Kenapa? Nah, mungkin bisa perkenalan dulu nih, Kak Wisa dulu terus ke Kak Askar. Mulai. Halo Sobis, saya Ida Wisma Sofanidiara. Saya merupakan founder dari Sedia Kala Kolektif. Selamat kenal. Halo Sobis, saya Askar, founder Art7 Coffee Bar. Oke, nah kenapa sih kita ngundang orang ini? Karena mereka tuh sepasang mantan pacar atau misalnya ya. Jadi kedua orang ini, Kak Askar dan Kak Wisa ini punya suami istri yang merintis bisnis bersama-sama juga. Iya. Gitu ya, satunya kopi bar, satunya bisnis kolektif atau penunjang UMKM. Nah, mungkin mau nanya-nanya dulu nih Kak, kenapa sih akhirnya kenapa akhirnya muncul ide gitu ya, berdua kolaps? Apakah Kak Wisa dulu yang duluan membangun bisnis atau malah Kak Askar dulu nih yang duluan membangun bisnis? Cerita. Sebenarnya yang membangun bisnis itu suami. Jadi suami saya ini waktu kuliah di Teknik Elektro udah membangun bisnis dengan 2 orang temannya. Jadi bertiga itu bangun bisnis coffee shop di Yogyakarta. Karena kita berdua kuliah di Yogyakarta. Terus setelah menikah dengan suami, akhirnya suami bikin bisnis yang baru. Awalnya itu coffee shop ya, terus merambah ke roastery. Ada roastery dulu. Roastery, coffee shop, bareng di Jogja. Kemudian pada masa itu sekitar tahun 2020 kayaknya. Nah itu kan ada COVID tuh. Setelah itu dipanggil orang tua karena saya asli Makassar, dipanggil orang tua untuk pulang. Ya udah pulang, terus pas pulang kan agak bingung tuh ngapain gitu kan. Ngapain, ya udah cari kerja, coba cari kerja, sempat kerja kurang lebih setahun. Terus karena HP ini udah mulai renggang nih, COVID dan lain-lain, ya udah cobalah cari peluang lagi untuk buka coffee shop lagi. Jadi kepikirannya cuma coffee shop, ya coffee shop. Udah kebetulan ada tempat di daerah Munsidi, coba kita bikin coffee shop lagi. Nah, mulai tuh kita mulai brainstorming apa ya yang beda nanti dari coffee shop kita dari yang di Jogja dan di Makassar gitu. Muncul ada ide gimana idenya ceritanya. Jadi awalnya itu Kak, saya kan sebelumnya saya belum ada ketertarikan sama sekali nih di kopi. Jadi waktu di Yogyakarta itu ketika kenal suami karena juga punya coffee shop, jadi saya sering mampir. Akhirnya saya mulai tertarik. Apalagi kan saya dari Gayo ya, biasanya kan ada kopi Gayo gitu kan. Jadi saya mulai tertarik sama kopi, terus ada kopi, saya keliling coffee shop yang ada di Jogja, ternyata sangat menarik gitu. Coffee shop ini udah menjadi bentuk baru ya dari bisnis yang nggak cuma jual kopi aja, tapi dia jadi sebuah tempat untuk people to connect. Jadi banyak coffee shop di Jogja yang bukan cuma hanya coffee shop, tapi mereka ngadain talk show di sana, ngadain kelas pangan, ngadain kelas kopi, ngadain kelas teh. Jadi ada hal lain selain kopi gitu.
kayak kita bisa kenal orang-orang yang baru dengan skill yang baru, saling bertukar skill dan knowledge gitu. Itu sih awalnya. Terus di Jogja juga banyak coffee shop yang digabungkan sama brand-brand lokal juga gitu, nggak cuman fashion dan aksesoris, tapi juga makanan-makanan khas UMKM gitu. Cuman setelah balik ke Makassar, saya pikir kayaknya saya juga akan membuat konsep store seperti itu gitu, perpaduan mengawinkan ya antara coffee shop dan iya juga iya, soalnya kan udah berdua ya gitu, ya kita ngomongin aja gitu sekalian bisnisnya dengan sedia kala kolektif tapi digarap dengan serius. Dengan serius ini maksudnya adalah banyak mungkin UMKM yang menitipkan produknya di coffee shop, tapi biasanya kan yang jaga tuh baristanya dan lain-lain. Kita mau memang sedia kala ini punya tim sendiri, punya tim kreatif, punya tim desain, punya tim project juga gitu untuk menggarap dengan serius UMKM ini. Jadi awalnya di coffee shop-nya dulu ya malah ya, terus ternyata sedia kalanya itu. Oh berarti kalau sampai sini bukan asli Makassar? Bukan, saya asli Gayo. Jauh ya, jauh ya. Sumatera. Jadi akhirnya dikolaborasikanlah dari inspirasi yang Iya, pengalaman-pengalaman iya. juga ya, melihat coffee shop yang unik dan mungkin belum ditemukan juga di sini. Iya. Oke, terus gimana Kak setelah membuka itu? Nah pasti kan awal-awal COVID ya, dan juga marak banget nih coffee shop di Makassar juga ya, udah mulai banyak yang bermunculan dan juga variatif juga modelannya, dari tempat, dari rasa, dari mungkin kegiatan-kegiatan yang dibuat di coffee shopnya. Nah mungkin apa sih sebenarnya yang mau ditawarkan nih? Nah, Kalau ini kan sebenarnya kalau di lokasinya sendiri, sebenarnya ini sedia kala sama aku itu satu atap. Oke. Satu atap, walaupun beda brand, beda manajemen, beda tim, tapi ini satu atap dan ruangannya pun masih apa ya, terkonektif. Jadi nggak ada space bahwa ini ruangan sedia kala, ini adalah pibar kayak gitu. Jadi betul-betul ketika masuk langsung udah nyatu aja gitu. Iya. Kayak Kita bikin ambalnya memang senyatu mungkin. Jadi nggak ada sekat-sekat gitu. iya, nanti kalau sponsor kepo bisa Iya, main. sekarang kondisi yang mana lagi membayangkan Iya. gimana ya modelnya ya? apalagi kan memang kebetulan ini tempat juga agak hidden ya. Iya. Iya. Terus kalau untuk ngomongin pembeda atau secara untuk kopinya sendiri, sebenarnya ada kemiripan ya sama pasar sekarang, kayak kebutuhan kopi susu tidak pasti kayak kami sudah sediakan. Nah, cuman ada beberapa pembeda di menu-menu kopi, kami menyebutnya specialty coffee. Sebenarnya ini sudah ada sih di tahun 2010 istilah specialty coffee ini. Nah, cuman perkembangannya agak sedikit tersendat waktu COVID. Nah, khususnya juga di Makassar. Ketika saya balik ke Makassar, ternyata peluangnya masih oke nih untuk specialty kopi. Jadi ini betul-betul kopi yang digarap serius dengan kualitas kopi yang baik. Nah, itu coba kita bawa ke Makassar juga untuk join lah, meramaikan lah. Mungkin beberapa tempat sudah ada, cuman masih menghitung jari lah untuk yang jual specialty coffee ini. Spesial apa tuh? Specialty coffee. Specialty coffee. Iya. Itu tuh gimana? Apa yang membuat beda dengan kopi biasanya? Iya, jadi mungkin kalau sederhananya kalau teman-teman bisa kalau ke tempat kopi, contohnya kayak kopi hitam lah. Kan kopi hitam di sini kan kadang masih dicampur sama gula, sama susu kental manis. Nah itu coba. Tapi kalau di specialty coffee ini kami minum kopinya itu nggak pakai gula. Jadi betul-betul pure coffee. Bagaimana experience-nya itu kita bisa minum tanpa gula dan itu nggak pahit sama sekali. Oh gitu. Iya. Nah, kalau zaman sekarang sih kalau ibaratnya kayak komunitas kopi atau kopi antusias itu kenalnya istilah slow bar kayak gitu. Nanti teman-teman bisa melihat sendiri penyajian kopinya dari bentuk beans, nanti digiling dan bisa kita langsung secara manual di customer kayak gitu. Gitu ya. Kayak gitu. Jadi betul-betul transparansi lah. Kualitas kopinya dilihat langsung, oh ini kopinya bagus seperti ini.
dan saking bagusnya itu bisa diminum tanpa gula kayak gitu. Oke, jadi itu ya perbedaan dari kopinya. Selain mungkin juga itu tadi yang ditawarkan adalah space Ya, UMKM dan tadi Iya. apa ya, bukan hanya untuk minum kopi. Mm. Dan tadi itu teman-teman nggak hanya minum kopi, tapi juga ditawarkan gitu ya barang-barang kolektif dari UMKM. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Kak, kenapa sih akhirnya memilih untuk oke aku ngegait UMKM? Kan bisa aja kan ambil barang aja langsung terus Iya, jualin iya, aja betul. sendiri gitu ya, tanpa harus menggait UMKM. Nah, kenapa? Yang pertama kayak sebenarnya dari misalnya kami dalam satu atap yang sama, namun ya secara konsep bisnis sebenarnya sedia kala ini cukup usaha yang nekat-nekatan gitu. Kenapa ya? Karena kalau sedia kala sendiri, kalau arah tuju kopi bar, kopi susu dan segala kopi dan lain-lain itu kan ada di Red Ocean Market. Jadi kayak dia tuh udah banyak di Makassar, coffee shop A, coffee shop B, coffee shop C itu udah banyak gitu. Coffee shop A, coffee shop B, coffee shop C gitu kan. Tapi kalau untuk konsep store yang menggabungkan semua UMKM spesifik ya yang ada di Sulawesi Selatan itu dia masih ada di Blue Ocean Market. Jadi kita nggak kebayang, walaupun kita sempat menganalisis gitu ya tentang marketnya, kira-kira yang datang siapa, itu pun kita menganalisisnya ya berdasarkan pasar coffee shop, anak muda ya udah kita tangkap anak muda jadi ceruk marketnya untuk sedia kala gitu. Jadi kayak gitu awalnya. Jadi kita cari akhirnya walaupun bergerak di Blue Ocean Market itu pasti susah awalnya karena awalnya UMKM yang join sama kita itu sekitar 15 UMKM tuh, jadi belum banyak gitu. Kita carinya juga di underground, kita nggak tahu nih kemana harus nyarinya dengan mood board yang memang anak muda banget gitu karena harus foto sama customernya arah tuju kayak gitu sih awalnya. Kayak kita maunya cari anak muda, barang-barang anak muda gitu kan yang disukai anak muda yang lagi ngopi gitu. Jadi sambil ngopi mereka punya intuitive experience. Namanya intuitive experience itu maksudnya adalah nggak cuma ngopi, ketika bosan ngopi, bosan ngerjain tugas gitu, bisa keliling-keliling di sedia kala kolektif gitu, cuci mata gitu kan, belanja dan lain-lain. Berarti memang target pasarnya itu disamakan, kayak disatukan pada akhirnya. Awalnya iya, Awalnya seperti itu. awalnya gitu, karena ya Kan kita harus sebenarnya nanya sudah pasarnya. berjalan setahun ya, kurang lebih setahun. Nah ternyata malah pasar yang datang itu malah kayak ini turis-turis lokal gitu kan. Ya, terus. Jadi kadang yang datang itu random aja. Jadi kayak ditanya dari mana, fotonya dari Google Maps. Ternyata asalnya nggak orang Makassar. Orang Makassar, Dari Kalimantan, Jakarta, ada dari Jepang, yang kebetulan juga, asing dari Makassar atau bahkan yang cuma sekedar transit kayak pramugari gitu kan, singgah belanja aja untuk oleh-oleh. Karena hidden gem ya. Iya. Iya. Itu benar-benar karena kalian langsung sadar sih guys, karena emang nggak expect kalau di antara bangunan itu tuh ada sesuatu yang indah gitu, ada sedia kala dan arah tuju di dalamnya. Oke, nah tadi kan sempat juga disinggung bahwa harus ada analisis yang tepat gitu ya waktu di awal-awal itu menganalisis sebenarnya audiensnya siapa, targetnya siapa gitu ya. Nah itu prosesnya seperti apa sih Kak dan seberapa penting tuh kita menentukan itu di awal-awal? Penting banget ya. Awalnya saya membuat sedia kala kolektif itu, saya buat dulu model bisnis kanvasnya. Jadi dari model bisnis kanvas ini nanti saya dapat tuh value propositions-nya yang nanti buat sedia kala ini bisa diminati gitu oleh anak muda ya, dari segi barang, terus trend fashion dan aksesoris. Karena kan sedia kala memang fokusnya UMKM, tapi dalam bidang fashion dan aksesoris gitu. Jadi memang kayak kalau trend fashion itu kan cepat banget ya kalau di Indonesia, jadi kayak ada coklat lah, pita-pita gitu kan, warna-warnanya, tone colornya gitu, itu kayak harus memang disesuaikan gitu sih Kak. Yang kemudian menjadi pembedanya juga sebenarnya kalau misalnya R7 ini memang dia murni pure bisnis, tapi sedia kala ini memang kami niatkan sebagai sociopreneur gitu. Jadi kalau sociopreneur itu harus ada isu yang kami tackle dan selesaikan ketika membangun bisnis ini. Pasti ada tantangannya juga, di mana kami harus jaga kan cash flow keuangan yang sehat sambil nge-solve masalah sosial yang mau kami tackle kayak gitu Kak. Kalau sedia kala ini
kita ngumpulin UMKM anak muda karena kita mau membahas kalau dalam SDGs itu kan ada 17 isu ya. Kita di sini ngetekalnya 2, spesifiknya itu adalah unemployment dan economic development kayak gitu. Jadi kita mulai meng-create itu gimana kita dapat UMKM yang usianya itu kalau dalam undang-undangnya nomor 40 itu kan 16 sampai dengan 30 tahun ya. Anak muda itu mereka makersnya, pembelinya juga anak muda gitu ya. Jadi memang pasarnya anak-anak muda banget yang nongkrong ngopi gitu sambil kerja. Tapi memang hal-hal itu tuh udah ditentukan dari awal, atau malah ternyata setelah berjalan kita harus ketemu nih sama goalsnya gitu. Enggak sih Kak, justru sebelumnya ya enggak kebayang gitu, misalkan masih meraba-raba ya, karena cukup menantang juga di awal. Itu ada 15 UMKM, kemudian bertambah 30, kemudian bertambah lagi, sekarang 50 gitu ya, sekarang udah 50 UMKM. Sebenarnya di satu sisi ini sangat menarik karena jadi sedia kala itu menjadi sebuah tempat di mana satu makers ketemu sama makers yang lain. Mereka bisa saling bertukar ide, mereka bisa saling melihat barang satu sama lain gitu ya. Kayak bisa semangat, oh ternyata banyak kok pengusaha muda yang ada di Makassar, banyak kok pengusaha yang bisa kita nih jadi UMKM, bisa sambil kuliah sambil bikin produk lucu-lucu gitu, nanti dititipin di sedia kala kayak gitu. Jadi betul-betul ini sih kalau secara goals ya. Jadi nggak begitu langsung satu goals gitu. Iya benar. Ya, memang kalau di bisnis itu kadang pasti Dinamis ada ya. lah dinamis lah. Sangat Kadang dinamis. ya kalau goalsnya di awal kita nanti mungkin kedepannya pas sementara jalan kadang ada sedikit mencet tuh, A-nya mungkin ada sedikit B-nya. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi kadang memang sedikit dinamis sih kalau kita bicarain goals ya. Dari awal seperti itu sih secara teknisnya. Ya mungkin setelah ketemu juga sama Iya. oh ternyata ini bisa nih kita Iya. bantu, kita bisa semakin kita kembangkan gitu. Iya, benar sih Kak. Kayak awal-awal itu juga kan pasti banyak perbedaan sudut pandang ya. Maksudnya kayak UMKM itu di situ ada 50 gitu kan. Untuk perjanjian konsep store-nya juga itu kita berubah-ubah dari waktu ke waktu, karena untuk ngehandle 50 produk dengan biasanya satu UMKM itu bisa ngasih 5 sampai dengan 10 jenis produk. Itu kan artinya produknya diverse ya, banyak banget variasi produknya. Kadang kita juga ngejaga gimana supaya produk ini tetap punya identity yang kuat daripada produk A, walaupun bahan bakunya misalnya sama kayak gitu. Itu kan sebenarnya agak sulit juga ya. Kayak misalnya kenapa Kak ini sama nih sama kayak punya tuh gitu. Itu pasti kita perlu negosiasi yang memang betul-betul inilah sama makersnya gitu. Oke, nah tadi kan kita udah menyinggung soal produknya, dan ini juga udah ada nih beberapa produknya. Berarti ini dari UMKM yang berbeda atau langsung dari Kawisa? Dari UMKM yang berbeda sih Kak. Ini kayak ini ada nih yang aku pakai, ini dari Minatachi. Jadi ini tuh ilustrator Makassar. Ini tuh ayam ketawa, yang ayam jantan dari timur. Iya. Ini scarf bisa dijadiin hijab, terus dia bisa juga dijadiin outer. Oh iya, ini outernya diikatin sendiri ya. Jadi Diikatin bisa sendiri. multifungsi. Multifungsi, ya. Udah iya. ada corak-corak ayam ketawa, dan mungkin juga ada beberapa corak lainnya yang menggambarkan ciri khas Sulawesi mungkin. Iya, benar Kak. Sulawesi Selatan. Oke, tadi apa namanya Kak? Minatachi. Minatachi. Oke, nah terus ini juga ada, ini apa namanya nih Kak? Itu dari Past the Hours, itu dompet manik. Itu ada berbagai macam warna. Gitu. Kita cuma bawa 2 sih Kak di sini. Saya warnanya banyak, produknya juga banyak. Ada tas, baju, tali. Tadi apa namanya dompet? Past the Hours ini dompet manik. Dompet manik. Oke, nah terus ini ya kecintaan wanita-wanita. Iya. Ini ya. Gelang-gelang yang lucu-lucu. Nah, nih kita tunjukin. Ini dari Coba saya lihat kayak ini beda-beda nih Kak brandnya beda-beda. kan. Tapi hafal nih kayaknya dari Pamulan kan dia hafal. Ya, saya lihat dulu ya Kak. Ya ini ada dari Buju, ada dari Past the Hours juga. Kegabung-gabung ada dari anakku. Jadi dia kegabung-gabung Kak. Anakku tuh nama apa Kak? Iya. Oh, oke, ada namanya. Oke, nah tuh lucu-lucu ya. Iya. Nah ini juga ada workshopnya juga kayaknya tadi udah disinggung-singgung. Nah workshopnya itu
gimana sistemnya Kak? Apakah kita misalnya datang nih kita daftar langsung atau per ini? Kita bisa nggak setiap saat gitu bukanya? Kita harus keluar dulu kayak tiket konser. Sebenarnya kalau sedia kala itu nggak terbatas di workshop aja sih Kak. Sebenarnya selain workshop, kalau workshop itu kita sebulan 3 sampai 4 kali. Jadi biasanya tergantung sih bendanya, kita mau ngadain workshop apa gitu. Misalnya workshopnya tuh workshop tasmanik, otomatis kan kalau workshop tasmanik itu agak rumit, agak sulit. Jadi biasanya pesertanya kita batasin, iya gitu. Biar makersnya nggak bingung juga kan, misal ngajari 10 orang tasmanik harus jadi nih. Tasmaniknya itu kan susah ya kayak bisa kita batasin. Makersnya tuh berarti si owner-ownernya ini. Iya, kelebihannya juga ketika mereka workshop nih di Sedia Kala dan Arah 7, sambil workshop sambil bisa ngelihatin produknya juga ke orang-orang yang ikut workshopnya. Jadi misalnya dia workshop tasmanik, tapi selain tasmanik dia punya loh produk yang lain. Nah, mereka bisa keliling tuh di Sedia Kala. Ini loh produk aku juga gitu. Bisa ada tas, ada gelang, ada tali tas. Itu sih Kak sebenarnya. Terus juga ada nih tas-tas. Iya. Juga guys ya. Ada. Dan juga ada beberapa kayak tas laptop juga. Iya, ada tas Pokoknya laptop juga. barang-barang wanita nih suka nih. Iya. Padahal dari awal sebenarnya pasarnya nggak dirancang untuk wanita ya. Sebenarnya awalnya seperti itu. Cuma Iya, ya faktanya memang. Makanya yang datang banyak Iya. ya. Oh gitu. Jadi dan memang berwarna-warni juga ya. Juga beragam gitu ya. Oke, nah tadi kita juga udah ngebahas sedikit nih buat teman-teman yang pengen datang workshopnya juga. Nah bisa banget juga dicek apa namanya Instagramnya. Sedia Kala Kolektif. Sedia. Ada juga sekarang Sedia Kala Workshop. Oh, ada Iya, juga. kita udah ngembangin jadi Sedia Kala Workshop. Jadi ada Oh, Sedia Kala. oke. Nah, tadi kan udah disinggung juga nih Kak tantangan karena kakak kan banyak berhubungan juga nih sama UMKM, Iya. sama komunitas mungkin juga ya, beberapa komunitas. Nah, gimana sih sebenarnya apa sih pentingnya nih menggait sebuah komunitas atau UMKM gitu ya, kolaborasi kan ini kan istilahnya kayak mungkin kalau orang lihat-lihat nih ya kompetitor gitu ya, mungkin melihatnya kayak oh ini nih saingan aku, apalagi tadi ada produk yang sama segala macam. Nah gimana sih caranya saya nggak yakinin mereka gitu bahwa oke ini tuh sebenarnya hal yang bagus nih kita berkolaborasi. Sebenarnya Kak di dalam ruang kolektif itu sebenarnya kita nggak harus sama sih Kak. Jadi merawat perbedaan itu juga penting gitu. Merawat ketidaksepakatan itu sebenarnya juga penting gitu, karena dari hal-hal seperti itu, dari komplain-komplain kadang itu juga jadi masukan untuk kita kayak gitu. Misalnya kemarin ada produk misalnya kayak produk gelang-gelang manik gitu kan, kalau misalnya udah agak sama nih satu dengan yang lainnya, pasarnya juga makin banyak pilihan kayak gitu, orang makin banyak pilihan makin susah milih. Terus nanti kalau kebanyakan yang bikin gelang gitu kan, jadinya nanti untuk marketnya juga kejualnya misalnya sedikit-sedikit gitu. Jadi biasanya kita memang setiap bulan tuh memantau gitu produk apa yang masuk, produk baru apa yang masuk, bagaimana bentuknya, jangan nanti sampai sama gitu kan sama yang lain gitu ya. Kadang mereka juga kasih masukan, kadang ada beberapa brand yang malahan tidak mau mengikuti trend fashion, itu nggak apa-apa karena mereka mempertahankan identitinya gitu sebagai sebuah brand, dan kita itu bagus juga karena dari awal kan makanya itu evaluasi juga gitu Pak untuk Sedia Kala. Malahan Sedia Kala yang banyak sekali belajar dari UMKM yang ada di Makassar kayak gitu sih Kak. Jadi awalnya kayak mereka mau kita nggak mau Kak membuat produk yang sesuai dengan tren ini karena kita mau mempertahankan aja gitu identiti kita. Ada beberapa produk yang dimodifikasi sesuai tren tapi tetap melekatkan identitinya itu ada. Ada juga yang seperti itu kayak gitu. Jadi itu memang bebas sih Kak pilihan dari merekanya gimana gitu. Kita nggak bisa membatasi juga. Paling kita cuman jadi Sedia Kala ini kan sebenarnya fokus utamanya itu adalah offline market. Nah goalsnya itu adalah gimana anak-anak muda bisa melihat UMKM yang ada di Makassar langsung di dalam satu tempat, langsung ada 50 UMKM nih kayak gitu, langsung ngebeli produk-produk lokal gitu kan yang lucu-lucu. Tapi kayak di satu sisi pasar online
online juga pasti marak banget Nah, kayak gitu. itu. Tapi pasar offline punya kelebihan tersendiri gitu ya. Pasar offline walaupun kita nggak bisa, kalau online kan kita bisa belanja kapan aja, bisa milih produk secara bebas gitu ya. Tapi di pasar online kita nggak punya intuitive experience untuk nyentuh produknya secara langsung kayak gitu. Kalau misalnya customer-nya datang, bisa coba, bahkan ada garansi kalau di sedia kala. Jadi kalau beli produknya rusak ada garansi. Ada customer feedback yang bisa kita sampaikan langsung. Kalau misalnya ini gelangnya putus nih, ini talinya cepat putus, itu langsung kita sampaikan ke makersnya. Jadi ada evaluasi produk yang memang instan gitu, cepat gitu. Jadi mereka juga bisa langsung evaluasi gitu produknya dan lain-lain. Terus kalau misalnya mereka nanya, customer-nya biasanya yang suka beli tuh usianya rentan usia berapa sih, ini tasnya, yang beli baju tuh kira-kira siapa ya pasarnya. Nah, kita bisa kasih masukan secara langsung gitu untuk melihat pasar offline-nya ini gitu kan. Terus pasar offline ini juga punya kelebihan ya intuitif itu. Jadi ada juga sih Kak beberapa kita produk kayak sabun, parfum itu juga ada gitu. Tapi kan kalau di online kita nggak bisa cium langsung parfumnya, kita nggak bisa sentuh langsung gitu kan sabunnya. Tapi kalau di offline kan kita bisa megang langsung, bisa membeli secara langsung. Itu sih intuitive experience-nya itu beda, bisa nyoba langsung gitu produknya. Kayak gitu. Dan itu juga sama juga tadi ya, sama kalau kopi kan kita juga nggak bisa ya pesan tanpa mencobain rasanya. Jadi memang experience dari juga yang ditawarkan sama sedia kala experience. Jadi kita Experience-nya itu apa ya, kalau dilihat-lihat kan sedia kala sama Marco ini kan sangat cross banget ya, Yap. beda. Jadi ya penting banget di situ fungsi kolaborasi tadi. Dimana kita membuat ruang yang nggak ada batasnya dan betul-betul nggak ada batasan. Bisa lihat semua. Ini kalau kopi kayak gini, sedia kala seperti ini. Jadi kayak gitu betul-betul bagaimana kolaborasi ini tuh bisa saling berkelanjutan. Nggak cuma sedia kala sendiri, kopi bar sendiri. Nggak, jadi kita coba untuk bagaimana bisa sama-sama jalan bareng, temu bareng. Dan di sini juga kayak misalnya nih suami istri datang sama anak-anaknya. Nah, suaminya mungkin nggak mau istrinya belanja di atas yang melihat Biasanya kayak gitu sih. kayak gitu ya. Oke. Dan bahkan juga ada hal unik nih di sedia kala sama tujuh ini. Bahkan kadang karena marketnya kebanyakan cewek dan doyan ngopi juga, jadinya kayak mereka udah mulai bisa dibilang nemuin tempat ngopi untuk cewek idol lah istilahnya. Jadi betul-betul kan kadang kalau kopi itu stigmanya cowok banget ya, yang harus yang kopi hitam, yang harus cowok gitu kan. Nah ini cewek juga ada yang doyan kopi hitam dan nemu tempat sedia kala kayak gini kan jadi terasa nyaman aja kalau datang kayak gitu. Oke. Dan juga itu tadi ya, menerima feedback langsung dari customer. Nah, gimana nih pentingnya juga sebuah feedback yang diterima sama sedia kala, dan feedback itu datangnya dari mana aja sih? Kalau sedia kala sendiri sih pertama kan udah pasti dari customer, dari makers juga iya, karena memang sesuatu hal yang baru gitu bagi kita di Makassar nyoba di Blue-Ocean Market seperti ini. Saya bilang tadi, jadi kan awal-awal kita harus ngebentuk dulu tuh sistem bisnisnya. Di sistem bisnis ini juga dalam membentuknya itu pasti dinamisnya luar biasa gitu ya. Banyak sesuatu hal yang di-adjust, mulai dari perjanjian tenan, barang-barang dan lain sebagainya gitu. Jadi kita dapat evaluasi dari ya banyak makers, terus kita dapat evaluasi juga produk dari customer. Itu sih Kak sebenarnya yang dua itu sih yang paling ini. Cuman kadang kan gini, kadang customer maunya produknya seperti A gitu, misalnya nggak saja produknya seperti A, tapi ada makers yang kayak nggak bisa gitu kan, karena kita di sedia kala ini bisa custom Kak. Jadi ketika, itu satu lagi, jadi kalau datang ke sedia kala terus kayak ngelihat gelang-gelang manik, terus kalung dan lain-lain atau sabun gitu ya, itu bisa di custom gitu. Tapi kadang ada ketika kita nyediain nih jasa custom itu ternyata makersnya nggak bisa gitu, atau nggak mau gitu membuat barang yang seperti ini gitu sih Kak. Nah, kalau dari anak 7 gimana tuh?
feedbacknya tadi. Feedbacknya. Seberapa Kalau- penting sih feedbacknya? Feedbacknya sangat penting banget ya. Tapi kan kalau di Arto ini betul-betul lebih ke hospitality, nggak cuma produksi. Jadi betul-betul Yes. pengennya tuh ada feedback yang langsung betul-betul mengenai ke hospitality-nya. Nah, kadang juga SDM yang kita coba bangun atau kita coba ngomongin sama teman-teman gimana nih supaya hospitality kita ini lebih baik lah untuk sebagai pembeda malah. Karena kan kalau dilihat kan kopi kayaknya semua sama aja gitu kan. Dan semua orang pun juga bisa jual kopi yang sama mahalnya misalnya, sama bagusnya gitu. Yang pada akhirnya ya pembedanya nanti akan di hospitality-nya kayak gitu. Jadi fokus kita untuk feedbacknya di situ di hospitality. Dan dari feedbacknya juga itu ya malah memang di hospitality-nya itu ya yang didapatkan juga dari customer-customernya Betul. gitu. Oke, nah mungkin dari kakak nih ya, kalau Arto ini udah berapa tahun? Sebenarnya kalau secara duluannya itu udah berapa tahun ya? Dari 2017-an sih sebenarnya. Oh, Iya, cuman Dia memang lestari. tuh mulainya kan di Jogja. Jogja. Terus sempat berapa tahun itu? Sekitar ada 4 tahun di Jogja, kemudian ada Covid, jeda 2 tahun, buka lagi. Di sini baru setahun lah. Kalau di Makassar ya Iya, setahun. ini baru suka hitungannya. sejak kalian juga bareng ya Bareng. berarti? Iya, karena dia nggak langsung buat ya harus riset dulu kan Iya. kak. Jadi ketika pindah Makassar ya ada Iya. jeda lah, jeda sekitar 2 tahun. Jadi kerja bisa jauh kerja. Iya, Oh, ya sempat dulu kerja. dua-duanya kerja. Iya. Ya. Jadi ini dulu lah, jeda dulu, adaptasi dulu. Dan juga kedua-duanya nih dari berbeda jurusan juga. Satu ada di Iya. itu HI. HI. Belajar bisnisnya di mana kan? Agak random sih. Iya. Cuman kalau saya pribadi memang background orang tua juga memang Orang bisnis. pedagang. Oh, Iya. Cuman baru mulai coba berdagang di Jogja. Hmm. Ya tadi jualan kopi kayak gitu. Hmm. Jadi nggak cuma coffee shop enggak, jadi itu betul produk kopi dari mentah terus dibuat mateng disebarin ke coffee shop kayak gitu. Nah kalau bisa kita beda deh. Kenapa nih? Kenapa nih? Kalau jadi kak, kalau saya sendiri ya dulu kan jurusan hubungan internasional. Awalnya pasti mimpinya tuh jadi diplomat gitu ya. Cuman spesifik jurusan hubungan internasional ini kan ada spesifik jurusan apa gitu. Saya itu ngambilnya di ekonomi internasional. Sebenarnya masih nyambung sih sama bisnis. Iya, sebenarnya kalau sama sedia kala juga masih nyambung karena kan negosiasi ya. Saya kayak negosiasi, komunikasi dengan makers itu banyak juga skill-skill dari kampus dulu yang bisa diterapin gitu di bisnis ini gitu. Cuman memang mantepnya itu berbisnis ketika awalnya ngelihat suami sih kak. Saya kan karena sempat kerja ya, sempat kerja ngelihat suami berbisnis. Terus ada anak juga waktu itu baru lahir, kayaknya memilih bisnis karena ada space waktu yang lebih fleksibel lah, kayak gitu awalnya. Dan saya tuh banyak ya nyoba bisnisnya. Oh, Jadi sempat ibaratnya nyoba. iya, Akhirnya saya nyoba menemukan- bisnis, akhirnya menemukan bisnis ini yang pas gitu. Berarti Ya, sempat ya. NL Iya, juga banyak ya? banyak kalau itu. Nah, karena jawabannya cukup beragam ya. Nah, menurut kakak nih berdua ya, kasih jawaban yang berbeda juga satu-satu. Menurut kakak, apakah semua orang itu bisa jadi pebisnis atau enggak? Bisa jadi pengusaha atau enggak? Kalau menurutku bisa aja, dan dia pun juga nggak harus sebagai pure pengusaha sih. Bisa aja dia misalnya pegawai, dia juga dia punya bisa dibilang kayak side job. Untuk paling simpel sih kayak bidang jasa lah ya. Dia bisa aja di zaman sekarang kan sudah ada tuh banyak jualan-jualan kelas. Jadi cukup dia buat mungkin book gitu kan ya, kurikulum buat dalam bentuk buku, kemudian dia coba sebarin via online, itu bisa juga dia dapat kelas berbayar tapi untuk subscribe gitu kan, Iya. yang berlangganan. Nah itu sekarang sudah bisa tuh kayak gitu tuh, dan gak harus juga kayak terjun full bisnis, nggak harus juga sih. Oke. Dan kadang juga sesekali kayak contoh kasus lah, kayak kuliah lah. Kan kemarin juga sempat kuliah, kemudian dagang juga, jadi kan terpisah tuh.
dilakuin. Cuma ya memang agak sedikit keteteran sih. Berarti kalau dari Kaska semua orang bisa jadi pengusaha ya? Dan nggak harus terjun penuh. Dan nggak harus terjun penuh. Iya. Oke, itu bisa dilakukan ya tergantung apa usahanya tadi. Iya, itu cuma hanya sebagai bentuk ini aja sih, bentuk apa ya, curug-curug usaha lah, atau curug-curug pendapatan lain lah. Kayak gitu. Oke, dari kalau Kalisa, nah, apakah semua orang bisa jadi pengusaha? Ini pengalaman pribadi kan ya kak ya, biar ya ada konteksnya itu pengalaman pribadi gitu ya. Waktu saya terjun dari, saya kan HI itu memang kayak kita tuh disuruh buat paper, review paper gitu-gitu kan. Itu kan akademis banget gitu. Jadi waktu saya pindah dari HI memutuskan untuk ke bisnis, ya saya harus ngosongin dulu kan diri saya, kayak ibaratnya kayak anak kecil lah yang baru belajar bisnis gitu. Kalau misalnya sekarang usia bisnisnya itu sekitar 6 tahun, berarti umur saya ini baru 6 tahun gitu di dalam bisnis. Masih SD. Gitu. Jadi perlu banget banyak sih kak hal yang harus di-adjust sebenarnya. Kayak dalam proses pindah itu ya, gitu ya. Kalau menurut saya sama gitu, semua orang bisa jadi pembisnis, tapi memang di bisnis itu bertahan itu sih kak yang sebenarnya sangat sulit gitu. Kemauan kita untuk bertahan, jatuh bangun, trial and error, mengosongkan diri kita berkali-kali gitu kan. Terus cari pengalaman, cita-cita bisnis juga gitu. Jadi memang harus ada ekosistem. Menurut saya kayak bisnis itu nggak cuma diri kita sendiri, tapi ekosistem kita pun harus dibangun seperti itu gitu. Itu sih kak sebenarnya. Makanya kenapa saya memang mau sekali gitu ya mempertahankan sedia kala, karena ekosistemnya gitu. Jadi kita nggak tahu sejauh mana UMKM ini bisa survive gitu ya, tapi ketika mereka punya ekosistem untuk produknya ini tetap terus ada dan berkelanjutan, itu bakalan memantapkan gitu visi mereka untuk menjadi pengusaha-pengusaha muda. Bagaimana ekosistemnya itu ya? Iya. Itu dia. Jadi semua orang itu bisa jadi pengusaha. Iya, asal ekosistemnya dan juga menyesuaikan ya dengan kebutuhan dan kemampuan dirinya kita nih. Dia harus cari ekosistem yang memang kayak mendukung dia gitu kak. Kalau misalnya kita pengusaha, tapi ekosistem kita misalnya nih nggak pengusahaan, misalnya backgroundnya beda-beda gitu kan. Kalau kita misalnya cerita pun kan bisnis itu perlu patternnya, perlu pola gitu. Kadang waktu kami bangun sedia kala juga konsultasi dengan berbagai UMKM yang udah lama dan udah terkenal gitu di Makassar. Jadi dapat, oh iya ternyata pola bisnisnya ada seperti ini gitu. Jadi itu membuat kita bisa belajar untuk pola-polanya kayak gitu. Jadi ekosistem yang harus dibangun di sekitar kita tuh memang harus ya kayak gitu juga kak. Ya, sama dengan kalau kita bergaul dengan penyuluh parfum ya kita orang wangi juga gitu ya. Iya, mungkin seperti itu ya. Oke, terakhir nih ya kak, satu-satu juga ada kayak ini disampaikan buat teman-teman yang di luar sana yang sedang membangun bisnis atau saat ini lagi bangun bisnis tapi bisnisnya lagi mandet nih atau lagi jenuh nih gitu ya, mungkin ada yang bisa disampaikan. Kalau soal itu sih gimana ya, sebenarnya agak ini juga ya, agak kurang cocok juga karena emang kami pun juga sebenarnya masih baru banget di Makassar, masih setahun. Jadi ya paling untuk coba terus, lebih tepatnya sabar sih lebih tepatnya. Ya, karena memang kalau dilihat dari pengalaman pribadi yang saya mulai duluan dari 2016-17 dan kadang juga tutup, memang ada masanya ya harus tutup, dan ada masanya juga kita harus coba tetap ulang kembali diri kita dan coba lihat peluang lagi dan memulai lagi. Jadi memang betul-betul harus sabar. Kalau sih kayak itu sih, kata manusia sabar aja. Sabar, oke. Jadi nggak bisa. Kalau misalnya dibilang ya kayak kalau kita mencoba gitu menjadi seorang pengusaha, kalau gagal tuh udah pasti. Kalau saya sendiri kalau gagal itu udah pasti gitu. Yang bisa kita siapkan sebagai seorang pengusaha itu adalah meminimalisirnya gimana gitu. Nah caranya itu yang pertama kalau saya itu buat model bisnis kanvasnya dulu gitu ya. Jadi kalau udah ada model bisnis kanvasnya udah jelas gitu kan, terus kemudian riset gitu ya, riset kecil-kecilan, karena
kadang kalau misalnya di Blue Ocean Market kan kita nggak bisa terlalu banyak riset juga gitu karena kita belum punya bayangan nih customer-nya akan seperti apa dan gimana gitu. Jadi ya kita riset tipis-tipis dulu buat model bisnis kanvasnya, kemudian baru terjun gitu bisnis itu. Jadi bukan tidak ada persiapan sama sekali gitu. Kita juga mempersiapkan diri kita dulu gitu. Nanti sebenarnya kalau belajar di ini makanya di lapangan tuh lebih banyak kayaknya. Iya. Teori sih. Iya, secara teori gitu sekarang banyak teorinya iya. Cuma kadang ya itu tadi Iya. masalah mau ngelakuin atau enggaknya. Iya. Kembali ke Dan masing-masing orang. bertahan. Iya. Oke, berarti kuncinya adalah kalau dari Kak Askar dan Kak Wisa yang pertama itu sabar juga, Iya. sabar gitu ya, sabar karena pasti kegagalan itu ada, jatuh bangun ada, Iya. ditutup aja bisnis itu pasti ada. Ada. Kita akan bersiap-siap untuk hal itu gitu ya. Dan kedua itu tadi riset pasarnya gitu ya, bisnisnya juga harus kuat sampai tadi bisnis kanvasnya Iya. harus ditentukan. Jadi jangan benar-benar kita langsung cemplung tanpa Iya. kita Iya. mempersiapkan apapun, kita nggak ada pelampung, kita nggak ada persiapan untuk cemplungnya. Jadi harus nyiapin dulu nih sebelum kita benar-benar terjun ke dunia bisnis. Oke, itu dia tadi perbincangan kita juga ya dari Kak Wisa dan Kak Askar. Semoga juga ini bisa jadi motivasi buat teman-teman yang baru merintis bisnis atau saat ini sedang merintis bisnis tapi lagi jenuh atau lagi pusing gitu ya, lagi mau kemana. Semoga dari cerita kita ini, dari cerita Kak Wisa dan Kak Askar bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman. Oke, terakhir jangan lupa follow Ara7 Coffee Bar dan Sedia Kala Kolektif juga di Instagram. Bisa juga langsung main-main ya ke tokonya kalau mau ngeliat barang-barang lucu ini dan juga nyobain kopi-kopinya gitu. Oke, terima kasih banyak Sobat Indibis yang udah join bareng kita. Jangan lupa juga follow dan subscribe channel ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.